Yang bener aja cuy, 10 pemain legenda ini gak pernah menang Liga Champion. Wah, kalian harus simak video ini sih. Liga Champions, kompetisi paling elit di Eropa. Tempat di mana klub-klub kaya pamer duit, pemain-pemain ganteng pamer skill, dan komentator pamer suara berat. Tapi lucunya, ada pemain-pemain kelas dunia yang kalau main di FIFA ratingnya 90 ke atas, malah nggak pernah ngerasain angkat trofi si kuping besar alias UCL. Siapa aja mereka? Siap-siap heran, siap-siap kesel, karena daftar ini bakal bikin kamu mikir, serius? Dia nggak pernah juara UCL? Ini dia, 10 pemain hebat yang gagal juara Liga Champions. 10. Cesc Fabregas. Cesc ini ibarat anak pinter yang udah ikut semua lomba, menang semua, tapi lomba utamanya malah nggak ikut. Dia juara Piala Dunia, Euro, Premier League, tapi Liga Champions nggak ada di CV-nya. Padahal dia pernah main di Arsenal, Barcelona, Chelsea. Tapi sialnya, di semua klub itu, dia datang sebelum atau sesudah masa kejayaan. Di Arsenal, masih bocah pas mereka kuat. Di Barca, datang pas tiki-taka udah capek. Di Chelsea, gagal pas Mourinho balik jadi tukang parkir bus lagi. Kasian banget. Sebenarnya Fabregas tuh jenius. Tapi ya itu, nasibnya kayak datang ke kondangan pas nasi udah habis. 9. Gianluigi Buffon. Buffon itu legenda. Pemenang Piala Dunia, tukang selamatin penalti, dan pemilik dagu paling tegas di sepak bola. Tapi, soal Liga Champions, dia kayak orang yang udah 3 kali nembak gebetan, dan 3 kali ditolak. Tahun 2003, kalah dari Milan. Tahun 2015, dikeroyok trio MSN. Tahun 2017, dibantai Ronaldo dan kawan-kawan, malang banget. Bahkan pas udah pindah ke PSG, berharap dapat UCL lewat jalan pintas, malah jadi penonton lagi. Buffon tuh kayak karakter utama anime yang sabar, baik, setia, tapi endingnya tetap sedih. Kita nonton sambil bilang, ya kasihan banget ya Ci. 8. Francesco Totti. Kalau kamu cari arti dari kata loyal, Google bakal nunjukin foto Totti. Main di satu klub seumur hidup, AS Roma, klub yang stadionnya megah, fansnya gila, tapi trofi Eropa? Aduh, jangan ditanya. Totti tuh kayak orang yang rela hidup sederhana demi cinta sejati. Bisa aja dia pindah ke Real Madrid, dapat gaji Euro gedean, trofi bejibun, tapi dia milih Roma. Hasilnya, Liga Champions cuma sampai perempat final. Selebihnya, ya ikut babak grup sambil pasrah. Tapi jujur aja, walaupun dia nggak pernah juara UCL, di hati para Romanisti, dia udah kayak dewa. Totti nggak butuh Liga Champions buat jadi legenda. Liga Champions yang rugi nggak punya Totti. 7. Lothar Matthäus. Kalau kamu nonton sepak bola di era 90-an dan nggak kenal Lothar Matthäus, kemungkinan besar kamu waktu itu masih di kandungan. Ini orang udah menang Ballon d'Or, Piala Dunia, dan dihormati kayak kapten kapal perang. Tapi soal Liga Champions, nihil bro. Paling sakit tuh final tahun 1999 bareng Bayern. Udah unggul sampai menit 90, di injury time malah dibalikin sama Manchester United. Gimana nggak trauma tuh? Udah kayak mau nikah, pelaminan udah berdiri, catering udah dateng. Mantan dateng, ngajak balikan, langsung bubar. Sampai sekarang, fans Bayern masih merinding kalau denger lagu Glory Glory Man United. 6. Dennis Bergkamp. Si seniman Arsenal, tekniknya halus kayak mentega leleh, gerakannya tenang kayak bulan puasa hari ke-29, tapi dia nggak pernah dapat Liga Champions. Padahal dia ikut final 2006 lawan Barca. Tapi ya, Arsenal kena comeback, Sol Campbell nangis, dan Bergkamp nggak ikut main. Dia bahkan nggak masuk skuad final karena Wenger milih pemain muda. Ironisnya, dia salah satu penyerang paling elegan dalam sejarah. Tapi trofi Eropa, mungkin dia terlalu classy buat rebutan trofi. Bergkamp nggak perlu Liga Champions. Liga Champions yang perlu dia biar makin keren.
5. Michael Ballack. Kalau hidup Ballack dijadiin film, judulnya Selalu di Final, Selalu Salah Waktu. Tahun 2002, dia nyaris bikin sejarah. Final Piala Dunia, final Liga Champions, final DFB Pokal, dan hasilnya kalah, kalah, kalah. Bahkan waktu pindah ke Chelsea, dia pikir nasib berubah. Ternyata kagak juga. Final UCL 2008, udah siap tos-tosan, Drogba ditendang keluar, dan Terry malah kepleset pas penalti. Gagal lagi. Kayaknya semesta emang bercanda sama Ballack. Tapi ya gitu. Meski nggak pernah angkat trofi Eropa, dia tetap raja di lini tengah. Raja tanpa mahkota, tapi tetap disegani. 4. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan. Satu kata, satu legenda. Pemain yang kalau ngomong kayak dewa, dan kalau nendang bola, kayak mau kirim meteor, tapi percaya nggak percaya, dia juga nggak punya Liga Champions. Ironisnya lagi, setiap dia pindah dari satu klub, musim depannya klub itu malah juara UCL. Pindah dari Inter, Inter juara, cabut dari Barca, Barca juara. Sampai fans mikir, jangan-jangan Zlatan ini kutukan Liga Champions berjalan, tapi karena ini Zlatan, dia bakal jawab, saya tidak butuh Liga Champions. Liga Champions yang butuh saya. Lah iya, gimana mau debat sama yang ngaku Tuhan? 3. Pavel Nedved. Buat yang gak kenal Nedved, dia itu kayak Luka Modric-nya era 2000-an. Tukang lari, tukang tendang, rambut gondrong, dan mukanya kayak penyanyi rock. Tahun 2003, Juventus masuk final Liga Champions lawan AC Milan. Tapi Nedved nggak bisa main gara-gara akumulasi kartu kuning pas semifinal. Dan ya udah, Juve kalah. Itu mungkin momen paling nyesek dalam hidup dia. Udah ngebawa tim sampai final, tapi cuman bisa nonton dari bangku cadangan kayak penonton VVIP. Sejak saat itu, semua pemain diingatkan, jangan selebrasi terlalu heboh pas gol semifinal, nanti nggak bisa main di final kayak Om Nedved. 2. Ronaldo Nazario. Yang ini sih, kalau kamu bilang dia bukan legenda, fix kamu belum nonton bola zaman TV masih kotak. Ronaldo asli bukan CR7. Yang punya paha segede ember, dan dribblenya kayak cheat game. Juara Piala Dunia, 2 kali Ballon d'Or, pernah main di Barca, Inter, Milan, Real Madrid, tapi tetap gak pernah juara Liga Champions. Bahkan waktu Real Madrid punya skuad Galacticos, malah gagal total di UCL. Ya gimana, yang penting branding dulu waktu itu. Yang penting ganteng dan jualan jersey. Ronaldo tuh bukti bahwa kamu bisa jadi legenda dunia, meski tanpa satupun trofi Eropa di lemari. 1. Gabriel Batistuta. Batigol. Pemain yang tendangannya kayak petasan M1000. Ikonik banget dengan rambut gondrong dan selebrasi lari pakai gaya tangan melayang. Tapi sayangnya, dia nggak pernah punya tim yang cukup bagus buat sampai ke final UCL. Karirnya lebih banyak dihabiskan di Fiorentina, klub yang ya romantis tapi miskin trofi. Padahal skillnya udah kelas dunia. Main di Piala Dunia, top skor Argentina, dan jadi idola banyak anak 90-an. Wah, menarik banget gak sih? Gas, subscribe channel ini untuk video keren selanjutnya.